Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh ada oleh karena Tuhan. Bapa, di hari yang baru ini kami mau kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau kiranya singkapkan segala sesuatu, biar firman-Mu itulah yang berbicara bagi kami sekalian dan menghidupkan kami, memulihkan kami, dan kiranya kami boleh dibawa untuk lebih lagi mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, berbicaralah di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Hari ini kita mengambil tema penyataan pemeliharaan Allah yang diambil dari Kisah pasal yang keempat, ayat 24 sampai 31, dan ayat mas diambil dari Amsal 21 ayat yang ke-1. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Mazmur pasal 35 dan 36, serta Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 15. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Saya akan bacakan Kisah 4 ayat 24 sampai 31. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja di dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amsal 21 ayat yang ke-1 mengatakan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh para murid di Yerusalem tidaklah jauh berbeda dengan apa yang kita alami saat ini. Seringkali kondisi yang ada di sekitar kita tidak mendukung iman kita, bahkan kerap kali menjadi ancaman bagi iman kita. Kita diperhadapkan dengan tantangan demi tantangan bagi iman kita. Namun Amsal 21 ayat yang ke-1 menyatakan dengan jelas bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas bangsa-bangsa dan atas segala sesuatu yang terjadi di dunia. Karena Dia berdaulat, maka tanpa seizin dan sepengetahuannya tidak ada satupun yang terjadi. Allah dalam kedaulatannya bisa memakai pemimpin-pemimpin dunia meski mereka tidak mengenal Tuhan, bahkan mungkin melawan Tuhan. Mereka bisa tetap dipakai menjadi bagian dalam rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Kita lihat saja contoh-contoh pemimpin dunia dalam Alkitab yang dipakai Tuhan sebagai bagian dalam rencananya, seperti Raja Nebukadnezar, Raja Koresi, Raja Firaun, Kaisar Agustus, Raja Herodes, dan juga Gubernur Pontius Pilatus.
Allah dapat menggerakkan rencana raja-raja agar sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Sebagai anak-anak Tuhan yang menghadapi banyak tantangan, kita bisa belajar dari kisah para rasul pasal yang keempat ini. Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama, tetap lebih taat dan takut kepada Allah daripada kepada manusia di ayat yang ke-19. Seringkali karena tekanan dan rasa takut membuat kita lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah. Ingatlah Daniel, di bawah tekanan dia tetap lebih taat kepada Allah karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Yang kedua, bersehati berseru kepada Tuhan di dalam doa. Ayat 24 mengatakan, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Persekutuan orang percaya, baik itu gereja, komsel, itu ada untuk saling mendukung dan saling mendoakan. Yang ketiga, berdoa dengan iman, saudara. Bukan meminta agar Tuhan mengangkat penderitaan. Namun berdoa minta keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-29. Dan agar Tuhan mengadakan mujizat dan tanda-tanda untuk menolong orang lain di ayat ke-30. Seringkali doa kita salah. Doa kita lebih banyak untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kemuliaan Allah. Kita lebih suka jika Tuhan mengangkat masalah dan penderitaan kita. Sedangkan Allah mau kita dewasa melalui masalah dan penderitaan. Dia mau agar iman kita teruji dan semakin kuat melalui banyaknya penderitaan. Apa perenungan kita, saudara? Allah telah berjanji memelihara hidup orang yang percaya kepadanya. Dia adalah Immanuel yang selalu beserta kita. Ketika kita melihat dunia tidak seperti yang kita harapkan, kebenaran diputarbalikkan, kejahatan merajalela, yang salah dibela, sebaliknya yang benar dibuli. Kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat. Apa yang terjadi pada kita, Dia lebih dahulu mengetahuinya. Dalam rancangannya, Dia bisa memakai bahkan orang jahat untuk melindungi umatnya, atau sebaliknya, untuk menguduskan umatnya. Memang ketika kita sedang mengalaminya, kita belum bisa melihat maksud Allah. Tetapi Allah mau kita hanya percaya saja akan karya Tuhan, bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat yang ke-28. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pemeliharaanmu itu ajaib, tidak terduga, dan terkadang tidak bisa kami mengerti bagaimana cara Tuhan memeliharakan. Namun Engkau memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Tolong kami untuk bisa hanya percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Meski di hadapan kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tetapi kami tahu ketika kami berada di tengah-tengah proses itu,
yang kami belum bisa melihat karya akhirnya. Tetapi biarlah kami boleh tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Karena Engkau yang berdaulat atas segalanya. Kau yang berdaulat atas bangsa-bangsa. Kau juga yang berdaulat atas segala sesuatu yang kami hadapi. Tolong kami untuk tetap percaya dan tetap taat. Tetap takut, lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini membuat kami semakin kuat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.